Gak apa-apa lah, nanti slide-nya saya bagi yang ini baru saya record. Oke, saya tanya ke senior deh ya. Udah berapa kali ngulang nih senior? Udah, ini kelas kedua kali kan Raka ya? Ini untuk ikut yang kedua kali saya Pak. Oke, harusnya udah lebih paham ya. Coba bantu jelaskan ke adik-adiknya lagi. Denormalisasi itu apa nih? Dari yang saya jelaskan tadi. Halo. Tes. Ya halo Pak. Ya. Gimana Raka? Ini Pak, pembentukan struktur basis data Pak. Hah? Saya menjawab. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur ini De basis data. denormalisasi. Yang ada D-nya. Denormalisasi adalah, coba ulangi lagi. Oh, Yang barusan saya jelasin. Siap-siap dua senior lainnya ya. Iya, adik-adik kamu nungguin lu Raka. yang tadi sih nggak nangkep Pak. Saya nggak ngeh. Kenapa nggak nangkep? Kamu mikirin apa? Enggak, ini Pak, kelasnya kan lagi bentrok, jadi saya nggak terlalu merhatiin. Bentrok sama apa? Sama kelas satu lagi Pak, soalnya di kelas saya juga jam 8 juga ada tadi Pak. Nah, kamu nggak lapor ke Mas Joni? Eh, ini tadinya saya mau lapor, cuman karena kita yang ngulang cuma bertiga, takutnya nggak bisa Pak. Hmm. Ya, tetap aja sih, bukan alasan sih. Emang kelas satu lagi apa? Apa sih, Pak Iref, aduh saya lupa matkulnya ntar. Apa? Matkul cicit apa Ini taskia? Pak, SBP Pak, SBP. SBP sama siapa tuh? sama Pak Iref Pak. Hmm. Terus kamu dengerin yang mana? Berarti kamu lebih fokus ke Pak Ires, gitu. Enggak, ini kuping saya kanan kiri Pak, saya ngelihatnya kadang yang Satu kanan kiri, aja, cuman tadi saya lagi fokus satu ke Pak aja Iref. kamu belum tentu bisa nangkep, sok-sok dua. Coba kamu lapor ke Joni, minta solusi sama dia nanti ya. Ya Pak, Nggak insya bisa. Allah Pak, beres kelas ini ntar Pak. Nanti ujung-ujungnya kamu yang rugi, gitu loh. Dari kelas Pak Ires kamu nggak dapat apa-apa, dari kelas saya juga nggak dapat apa-apa, kan kamu yang rugi. Nggak ada, manusia bisa kok, bisa untuk apa multitasking, tapi kalau untuk mendengarkan dua hal yang berbeda, itu bukan multitasking namanya. Itu memecah konsentrasi namanya ya. Multitasking itu misalnya kamu sambil dengerin sambil main handphone tapi nangkep, nah itu bisa. Tapi kalau kamu sambil dengerin ini, kamu dengerin ini juga, dua hal topik yang berbeda, otomatis ya nggak mungkin gitu. Oke. Ya baik Uh, Pak. ini Gulam, kalau saya tanya pasti alasannya juga sama nih. Iya Gulam. Enggak, Pak. Kebalikan normalisasi, Pak. Tapi sama dia, Pak, alasannya, Pak. Kamu juga kelas Pak Ires juga. Iya. Iya apa iya nih? Saya cek nanti ke Joni kalau nggak ada gimana. Bener. Yang ini bener, Pak. Oke, sip lah. Ya lah, karena senior kalian belum bisa ditanya sekarang minggu depan ya. Pokoknya saya kasih kabar, kata Joni gimana, karena nggak bisa kayak gini, kalian nggak bisa dua kelas di jam yang sama. Iya, Pak. Siapa nih junior yang mau ditanya nih? Oke deh junior, tunjukkan ke senior kalian kalau kalian punya semangat yang tinggi. Siapa nih yang punya inisiatif mau jelasin? Yos, apa? Atau sama juga kelas Pak Ires juga nih semua? Saya deh, Pak. Boleh, silahkan. Namanya siapa? Rabi. Oke, silakan, Papi.
Jadi denormalisasi itu untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang berbeda. Jadi setelah denormalisasi itu bisa dilakukan setelah melakukan normalisasi. Terus? Nah, tujuannya dari denormalisasi sendiri itu untuk mempermudah aja buat proses kayak pencarian informasi, akses ke datanya Agar lebih cepat. Oke, lebih cepat. Karena codingan yang kita gunakan tidak terlalu kompleks ya. Satu lagi. Iya. Satu lagi orangnya atau satu lagi jawabannya, Pak? Satu lagi jawabannya. Kalau misal data yang kita punya nggak terlalu banyak, sebenarnya denormalisasi itu nggak terlalu perlu. Oke. Gitu, Pak. Jadi denormalisasi itu untuk buah data contoh perusahaan yang lebih besar, Oke. yang punya kuantiti lebih banyak gitu. Oke. Kuantiti produk. Sip. Paham ya berarti semuanya ya yang disampaikan sama Rabih tadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, denormalisasi itu tujuannya adalah agar kita mengurangi load data kita ke database sehingga proses atau performa dari database kita lebih cepat. Tapi denormalisasi ini tidak disarankan untuk data yang sedikit atau kalian tidak butuh akses cepat. Dan denormalisasi ini sebaiknya dilakukan untuk data yang sudah dilakukan normalisasi. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu arsitektur DBMS. Sudah pindah ke slide lagi? Sudah, Pak. Oke. Arsitektur DBMS. Nah, database manajemen sistem kalian nanti itu tentunya punya arsitektur. Nah, arsitektur ini sebenarnya kita bahas bukan untuk bukan kalian harus benar-benar hafal khatam semacamnya. Lebih kepada kalian tahu arsitektur gimana, karena di ujian biasanya kan untuk soal-soal awal sifatnya teori. Soal-soal sekitar 10 soal pertama teori gitu ya. Nah, teori itu kayak nanyain kalau gini itu termasuk level mana gitu. Jadi kalian pahaminya jangan terlampau yang memberatkan otak, lebih ke pahami bedanya apa gitu aja. Nah, level arsitektur ini ada 3 kalau di DBMS, ada eksternal, konseptual, dan juga internal. Kita bahas satu persatu. Yang level eksternal adalah level yang merupakan level tertinggi dan yang paling dekat dengan user. Artinya yang akan langsung dilihat oleh si user atau saya sebagai pengguna gitu ya. Dan sering disebut sebagai user view karena dekat dengan user tadi disebut dengan user view. Ingat, user view di sini berbeda dengan cara penyimpanan data ke database ya. Jadi bukan data yang kita lihat sebagai programmer database, tapi data yang dilihat oleh si orang. Misalnya saya mau akses website, saya buka website data mahasiswa kelas 1 ITE 1, tapi saya lihatnya di website. Berarti kan data yang muncul di website adalah data yang sudah diolah kan, bukan data di RDBMS. Apa nih? Oke. Kita lanjutkan. Jadi yang dilihat ini bukan data yang kalian lihat di SQL DBMS kalian nanti, misalnya kayak di PHP MyAdmin, di sana bukan, tapi data yang memang sudah muncul di suatu aplikasi. Lalu user view di sini lebih kepada deskripsi bagian-bagian dari database yang memiliki akses berbeda oleh user yang berbeda pula. Misalnya, saya mengakses website CCIT. Karena saya sebagai pengajar, saya hanya bisa melihat data-data yang berhubungan dengan pengajar. Ketika data-data yang berhubungan, yang dengan siswa maksudnya ya. Misalnya kalau data-data yang berhubungan dengan data rekrutmen karyawan dan lainnya, itu saya nggak bisa lihat. Itu yang bisa lihat adalah bagian HR misalnya, atau direktur, seperti itu. Ini kenapa nih sama nih. Oke, nah itu kurang lebih yang dimaksud dengan level eksternal. Contoh lainnya, admin bisa melihat semua data, yaitu baik itu data mahasiswa, data dosen, data
keuangan, data karyawan, dan lain-lain. Tapi si dosen yang tadi sendiri hanya bisa melihat data mahasiswanya, nilai mahasiswa, dan lain-lain. Jadi dibagi-bagi sesuai usernya. Kalau user A hanya bisa melihat apa di website tersebut. Nah, itu eksternal ya. Artinya, dosen hanya fokus pada porsi data mereka, begitupun dengan admin. Simple katanya adalah masing-masing user fokus kepada porsi data mereka masing-masing. Misalnya kalian mengakses data di Cicit misalnya, kalian hanya bisa ngelihat data kalian secara personal untuk mahasiswa, tapi kalian nggak bisa ngelihat data saya secara keseluruhan yang hanya saya yang bisa akses gitu. Porsi database inilah yang dilihat masing-masing user, yakni dosen dan si admin tadi, yang disebut dengan user view atau external view. Eksternal levelnya, seperti itu ya. Selanjutnya, masing-masing user menggunakan sebuah bahasa untuk menjalankan operasi database. Terdapat 3 jenis bahasa yang bisa kita gunakan untuk pengelolaan data. Ini data bahasa yang sudah saya jelaskan juga dulu di awal pertemuan awal kita, yakni ada yang namanya DDL atau Data Definition Language, ada yang namanya DML, Data Manipulation Language, dan Data Control Language atau DCL. Nah, yang belum saya jelaskan adalah DCL. Kalau DDL kemarin apa? Yaitu Data Definisi Language. Berarti kita mendefinisikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Misalnya kayak kita membuat table, membuat sebuah kolom, misalnya kolom nilai yang sebelumnya belum ada, saya buat. Lalu Data Manipulation Language adalah data yang memanipulasi, berarti datanya sudah ada sebelumnya, saya rubah nilainya. Misalnya awalnya nilainya tidak lulus, terus setelah saya kasih tugas tambahan, dia lulus, saya ubah yang tidak lulus tadi menjadi lulus. Itu berarti saya memanipulasi data. That's why namanya adalah Data Manipulation Language. Dan yang terakhir adalah Data Control Language. Nah, Data Control Language ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengontrol akses user ke database kita. Dan biasanya digunakan oleh si admin. Contohnya, dia mengatur kalau untuk data nilai hanya bisa diakses oleh user dengan role dosen. Sedangkan data yang bersifat pengumuman, misalnya ada kolom pengumuman, bisa diakses oleh user all, misalnya berarti semua user, seperti itu. Itu kurang lebih perbedaan antara 3 bahasa ini ya. Itu masih di level eksternal. Berikutnya, level kedua adalah level konseptual. Level konseptual ini merupakan level yang berada di antara level eksternal dan juga level internal. Level ini menampilkan database sebagai satu kesatuan dan digunakan oleh DBA. DBA ini database administrator ya. Jadi kalian nanti seandainya kalian sebagai programmer yang mengatur database dengan menggunakan query, itu berarti kalian DBA, database administrator. Kalian yang ngatur-ngatur deh intinya. Dan berbeda dengan level konseptual, maksudnya ini berbeda dengan level eksternal ya. Level konseptual ini adalah view pada level yang dalam artian sebenarnya. Ini banyak bahasanya agak-agak bingung. Saya ulang lagi aja ya. Jadi kalau di level konseptual ini, view yang dimaksud di sini adalah view yang sebenarnya. Berarti benar-benar data yang kalian lihat, misalnya kalian pakai PHP-MyAdmin, yang codingan bahasa pemrograman untuk codingan untuk database kita menggunakan querying SQL yang kalian secara langsung lihat sebagai programmer database-nya atau database administrator, itulah view yang kita lihat sebagai view di level konseptual. Berbeda dengan yang kita lihat pada saat kita sebagai level eksternal, yaitu data yang sudah dalam bentuk olahan di website misalnya. Dan yang terakhir ada yang namanya level internal. Level internal ini berhubungan dengan penyimpanan fisik dari data. Jadi kalau untuk si internal ini tidak melibatkan codingan-codingan yang bersifat pengelolaan atau definition ya, lebih kepada untuk pengecekan storage-nya misalnya, terus offset-nya berapa, length datanya berapa, itu yang internal. Dan merupakan level paling bawah dari arsitektur DBMS, di mana level internal ini menjelaskan bagaimana data tersimpan dalam sebuah database. Maksud dari bagaimana ini adalah data itu tersimpan
misalnya byte yang terpakai berapa, tipe byte-nya berapa, terus prefix-nya apa misalnya, terus length-nya yang tadi seperti saya jelaskan. Nah, ini kalian nggak usah terlalu ambil pusing, ini lebih kepada anak NAP yang biasanya untuk administrator database. Yang kalian akan sering otak-atik nanti adalah level konseptual. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, boleh minta ulangin lagi nggak Pak contoh yang level eksternal? Oke, level eksternal ini contohnya misalnya ketika kita mengakses website Cicit ya. Nah, pada saat saya mengakses website Cicit, saya login misalnya ke website Cicit, saya bisa melihat data-data kalian sebagai mahasiswa saya, baik itu data nilai, data detail kalian, kelasnya, dan semacamnya gitu ya. Nah, sedangkan ketika siswa yang login, siswa hanya bisa melihat data sebatas misalnya pengumuman, terus nilai dia sendiri saja. Dia nggak bisa melihat nilai teman-temannya. Terus misalnya bagian keuangan yang login. Nah, bagian keuangan nggak bisa tuh ngelihat data yang saya lihat tadi, data mahasiswa bla bla bla. Dia hanya bisa ngelihat data nama mahasiswa dan misalnya yang statusnya belum bayar saja, tapi dia nggak bisa ngelihat siswa dengan nilai spesifik di mata kuliah tertentu. Kayak gitu. Jadi, level eksternal ini adalah data yang benar-benar kita lihat di halaman atau secara nyata gitu, data yang sudah diolah oleh si aplikasi atau program kita gitu. Baik Pak, terima kasih. Yuhu. Ada pertanyaan lagi? Pak, Iya. enggak sih, saya enggak mau nanya. Belum ini. Saya tadi joinnya telat. Ini siapa? Afifatus Salma. Afifatul Salman. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya? Pak, itu lagi Pak. Tadi data control language apa ya Pak? Data control language ini bahasa yang kita gunakan untuk mengatur akses, lebih simpelnya mengatur akses ke database atau data di database. Mana tadi ini? Nah, mengatur akses ini maksudnya kan yang tadi saya sampaikan pada saat kita membuka website, ketika saya yang login dengan role dosen, munculnya data misalnya A, B, D. Ketika siswa yang muncul data adalah B sama C misalnya. Terus pas keuangan yang login, yang muncul datanya adalah A dan C saja misalnya. Kan kita bagi-bagi, si user ini cuma bisa akses data A, si user ini cuma bisa akses data A dan B kayak gitu. Nah, mengatur akses-akses ini kita gunakan yang namanya data control language gitu untuk memberikan grant ataupun kita memberikan reject kepada user tertentu. Itu salah satu contoh penggunaannya. Ada pertanyaan lagi? Ini nanti kalau habis Zoom-nya langsung join lagi ya. Tidak ada? Ini siapa nih yang nyoret-nyoret saya? Oke. Kalau tidak ada, saya stop dulu yang Zoom ini. Saya langsung join lagi, sekitar 1 menit kemudian langsung join lagi ya. Baik Pak.